Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mereview secara ringkas film yang berjudul Pirates of Silicon Valley. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rikdana Johan Akilah dari Sistem Informasi. Pada film kali ini, disutradarai oleh Martin Burke, dirilis pada tahun 1999, dibintangi oleh Noah Wyle dan Anthony Misselhab. Film ini dibuat berdasarkan novel yang ditulis oleh Paul Weisberger dan Michael Swain yang berjudul Fire in the Valley: The Making of the Personal Computer. Film ini termasuk ke dalam jenis dokumenter di mana narasinya disampaikan oleh sosok penting di balik Apple dan Microsoft, yaitu Steve Wozniak dan Steve Ballmer. Pirates Silicon Valley ini menceritakan kisah nyata karir seorang Steve Jobs yang mencetuskan Apple Computers dan Bill Gates pencetus Microsoft. Film ini menceritakan persaingan yang hebat di antara mereka untuk mendapatkan suatu penemuan terhebat yang mereka buat dengan sistem dan cara yang jenius. Pada saat itu, Steve Jobs dan Steve Wozniak ingin menciptakan sebuah kotak biru, mirip telepon zaman dahulu, tetapi dapat menelpon secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Saat itu juga Steve Jobs bermimpi untuk mengembangkan kotak biru itu dengan cara menjual kotak biru tersebut. Saat itulah dia berpikir bahwa informasi adalah kunci paling penting dalam menguasai dunia ini. Namun, pada suatu hari, mereka hampir saja tertangkap polisi karena kotak biru tersebut dianggap ilegal dan tidak ada standar resmi dari negara mereka. Setelah itu, Wozniak berpikir untuk tidak membuat sesuatu yang ilegal dan berisiko lagi. Akhirnya, Wozniak dan Steve Jobs membuat komputer pertamanya. Dan pada saat itu juga, komputer mereka terbakar karena mengalami konsleting kabel. Hal tersebut tidak membuat mereka menyerah, namun semakin terpacu untuk membuat ide-ide besar yang akan membawa perubahan besar pada dalam dunia teknologi. Perjalanan usaha mereka juga tidak berjalan mulus begitu saja. Dari awal perjalanannya saja mereka mengalami kebangkrutan, dan mereka memutuskan untuk menghentikan dahulu usaha komputernya selama seminggu. Dan mereka mencari pekerjaannya untuk menambah modal biaya usaha mereka dengan menjadi badut ajakan dari Arlen, pacar dari Steve Jobs. Dan tidak ketinggalan, Wozniak pun ikut dalam pekerjaan tersebut. Namun Steve Jobs tidak menyukai pekerjaan tersebut yang membuat seperti Alice in the Wonderland. Di lain sisi, Bill Gates dan Paul Allen menjalani hidup yang begitu santai dengan menciptakan sebuah Microsoft yang tidak dikenal oleh banyak orang. Kemudian, pada suatu saat, mereka melihat peluang untuk membuat bahasa pemrograman yang akan mereka jual ke perusahaan MITS yang memproduksi sebuah Altair di Albuquerque. Pada saat itu, Paula yang pertama kali datang ke perusahaan MITS untuk menawarkan bahasa pemrograman yang akan dijualkan kepada MITS. Bahasa itu berupa bahasa Fortran yang gunanya untuk mengoperasikan Altair. Usaha mereka juga tidak sia-sia karena MITS menerima hasil karya mereka dan memberikan mereka sebuah hadiah. Namun, Bill Gates khawatir pihak MITS mengetahui bahwa kantor mereka hanyalah motel dengan keadaan kumuh dan tidak layak untuk ditempati, dan mereka hanya memiliki 2 karyawan saja di motel tersebut. Untuk keseriusan mereka dalam mencari modal biaya untuk usaha terbesarnya dalam mengembangkan Microsoft, mereka menyewakan motelnya untuk tempat bermaksiat. Hal tersebut sangat menguntungkan mereka dalam meraih uang dan hasil penyewaan tersebut. Sementara itu, di lain sisi, orang sehebat seperti Bill Gates, ada Steve Jobs, lebih memukau dunia saat itu. Dia dan Steve Wozniak membuat prototipe sebuah komputer. Mereka memamerkan komputernya yang dilengkapi dengan monitor dalam sebuah grup pecinta komputer dan mendapatkan order pertama 50 unit. Mereka berdua beruntung
setelah berkali-kali mencari modal baik berupa pinjaman dari bank serta menjual mobilnya, yang akhirnya datanglah Mike Markula, seorang pegawai Intel Corporation. Saat itu dia tengah mencari peluang bisnis, dan dia menawarkan $250.000 untuk proyek Apple. Mereka pun mulai proyek Apple dengan lebih profesional, hingga pada suatu hari di sebuah pameran komputer Apple benar-benar membuat para pengunjung terpukau dengan hasil karya dan kagum akan komputer Apple. Dari sinilah Apple bermula dan berkembang cepat hingga mereka mampu mendirikan kantor dan menerbitkan Apple II ke pasar yang mampu bersaing dengan IBM. Dari sanalah Microsoft mulai dikenal oleh banyak orang dengan teknologi yang sangat baik. Steve Jobs pun tak tinggal diam. Untuk bisa terus mendahului dan berada di atas dari IBM di pasar komputer, dia butuh lebih dari sekedar inovasi biasa yang harus dimilikinya untuk tetap bisa menguasai pasar Apple yang telah terkenal. Akhirnya Apple menerbitkan Lisa, sebuah komputer yang diberi nama seperti nama anak pertamanya. Lalu dengan jeniusnya, Jobs memanfaatkan proyek gagal dari perusahaan Xerox berupa teknologi MOS dari GUI, Graphic User Interface. Ia menggagas membuat komputer pribadi yang diberi nama Macintosh. Mengetahui komputer keluaran terbaru dari Apple yaitu Lisa, Bill Gates pun tidak bisa diam begitu saja mengetahui keberhasilan Steve Jobs yang sangat cemerlang. Dia mengambil langkah berani dengan mengajak Jobs bekerja sama dengan tujuan utama mempelajari teknologi grafis dan sistem operasinya. Sungguh beruntung Bill Gates dan rekan-rekannya yang hanya berniat menginginkan Lisa, namun Macintosh pun didapatkannya. Microsoft mendapatkan 3 prototipe dari Apple dan hal ini sangat menguntungkan dari pihak Bill Gates dan rekan-rekannya yang terlibat dalam pembuatan Microsoft tersebut. Microsoft yang awalnya tidak terkenal dan tidak dapat disaingi dengan perusahaan hebat Apple, kini dapat sesuka hati mengotak-atik prototipe Macintosh Apple yang baru akan dirilis setahun kemudian. Hal ini disebabkan karena pengakuan Bill Gates bahwa IBM selaku saingan Apple menginginkan produk dari Microsoft, sehingga Steve pun harus sedikit khawatir dengan IBM dan tidak angkuh terhadap kehebatan yang dimiliki olehnya. Akhirnya Steve Jobs menerima Microsoft tanpa memikirkan resiko yang akan timbul seperti pada kenyataannya. Bill Gates dengan segala kejeniusannya diam-diam mengotak-atik sistem operasi dan teknologi Macintosh dan meluncurkan apa yang kita kenal sekarang sebagai Windows. Padahal saat itu Macintosh belum diluncurkan, tapi karena kelihayan dan kejeniusan Bill Gates dapat mengelabui Apple. Dari situlah Microsoft berkembang pesat dan justru menjadi saingan berat bagi Apple sehingga membuat Steve Jobs merasa tersaingi dan dimainkan dan ide-ide yang dimiliki merasa telah dicuri oleh Bill Gates. Sementara dari pihak Apple sendiri justru terjadi persaingan antara Macintosh developer dan Apple II developer. Namun Steve Jobs malah menganggap hal ini sebagai sesuatu yang hebat dan dia menganggap Macintosh adalah yang terbaik di antara pendahuluannya yaitu Lisa dan Apple II. Bagi orang pada umumnya saat itu dapat dikatakan bahwa Apple menghancurkan dirinya sendiri. Akhirnya suatu hari Steve Jobs dipecat dari Apple yang pada saat itu John Squire yang menjadi presiden di perusahaan Apple. Steve dianggap membawa dampak buruk bagi kelanjutan Apple dan telah menghancurkan nama Apple dalam dunia teknologi pada saat itu. Namun, tanpa Steve, Apple justru dapat dibilang kurang inovatif karena pada dasarnya di balik sifat Steve yang arogan terdapat ide cemerlang dalam menjuangkan dunia informasi dan teknologi. Maka, pada tahun 1997, Steve Jobs secara resmi dipanggil kembali ke Apple. Dan akhir cerita, Bill Gates telah menjadi orang terkaya di dunia dan telah juga memiliki saham Apple Computer dengan Microsoft yang dimilikinya sekarang.
Kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah Steve harus mempertahankan nasibnya di Boston bersama Bill Gates dalam menciptakan komputer yang berawal dari beberapa inspirasi. Meskipun tidak mudah, mereka tetap semangat untuk membuatnya. Tanpa mengenal lelah dan waktu mereka gunakan seefektif mungkin untuk hasil yang brilian, dan dari sistem operasi yang diciptakan diberi nama Microsoft. Waktu itu banyak orang mengira bahwa Microsoft dapat menghancurkan Apple, tetapi mereka mengatakan bahwa mereka membuat yang kedua. Kemudian mereka mengenalkannya kepada teman kuliah, beberapa perusahaan sampai ke masyarakat. Setelah kenal dan tahu, banyak orang yang menginginkan hasil karya mereka untuk berbagi keperluan. Saat ini Microsoft memiliki saham di Apple Computer dan Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia. Dalam hal ini Steve Jobs dan Bill Gates sepakat mengatakan bahwa mereka adalah Big Brother. Jadi hikmah yang saya mendapatkan sangat banyak sekali dari film ini. Maka untuk mewujudkan impian atau ide, kita harus semangat untuk bekerja keras, tidak putus asa, dan mencari inspirasi untuk menjadi tumpuan yang akan kita lakui demi mewujudkan impian. Dan percaya bahwa mimpi bukanlah sekedar mimpi jika kita terus berlari meraih mimpi tersebut dengan ide yang cemerlang dan melakukan yang terbaik. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia dengan memberikan hasil karya yang bermanfaat besar untuk khalayak ramai. Dan hikmah lain yang didapatkan adalah selain kita harus dekat dengan teman kita pun harus dekat dengan musuh kita yang menjadikan mereka bagian dari kesuksesan kita. Itu saja yang bisa saya katakan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.